Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk lagi ke salah satu pengajaran Lawpreneur. Kali ini saya membahas piercing the corporate veil atau biasa disingkat PCV dalam hukum perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting dalam hukum perusahaan karena sebagai seorang yang belajar Lawpreneur atau hukum kewirausahaan. Di dalam konteks ini, seseorang tentu sangat lekat dengan hukum perusahaan, dan perusahaan itu memiliki beberapa bagian yang seharusnya diketahui ketika kita masuk di bisnis atau kewirausahaan hukum, di mana ada bagian-bagian yang nanti dibutuhkan sebagai pengetahuan untuk klien kita bahwa ada loh yang dinamakan doctrine piercing the corporate veil. Nah, apa itu sebenarnya piercing the corporate veil ini adalah sebuah doktrin hukum di mana pengadilan itu bisa saja mengabaikan tanggung jawab terbatas atau limited liability dari sebuah perusahaan. Mengapa disebut piercing the corporate veil? Karena kalau diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia menjadi pengoyakan tirai perusahaan. Kenapa ini merupakan konsep yang paling penting dan sangat menakutkan bagi para pebisnis? Karena kadang-kadang ada tanggung jawab hukum dan utang perusahaan itu yang berimbas langsung kepada harta pribadi seorang pemegang saham. Begitu juga direksi dan atau pengurus perusahaan. Jadi prinsip dasar dalam piercing the corporate veil ini, teman-teman mahasiswa adalah eh, ketika keadaan normal itu kan seharusnya perusahaan itu diposisikan menjadi subjek hukum yang mandiri atau legal person, dan seharusnya karena dia adalah subjek hukum yang mandiri sebagai legal person, maka dia terpisah dari pemiliknya. Dalam hal ini, kalau ada suatu kejadian di mana perusahaan itu bangkrut, maka dalam hal ini pemilik modal hanya kehilangan modal yang disetor dalam perusahaannya itu. Nah, dalam piercing the corporate veil ini atau tirai ini sebenarnya kalau dimanifestasikan secara baik akan melindungi harta pribadi, baik itu rumah, baik itu suatu kendaraan pribadi ataupun juga saving tabungan dari seorang pengusaha dari kejaran tanggung jawab atau utang yang ada dari perusahaan yang terus-menerus akan diminta oleh seorang kreditor. Nah, dasar hukumnya ada bisa kita lihat juga di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini juga ada diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan pemahaman bahwa suatu tanggung jawab terbatas itu tidak berlaku kalau satu, ternyata dari satu perusahaan itu terjadi percampuran harta. Yang kedua, ternyata seorang pengusaha atau seorang yang memiliki investasi dalam suatu perusahaan itu memiliki itikat buruk. Yang ketiga, dalam proses melakukan pengelolaan investasi di perusahaan itu ada tindakan-tindakan seorang anggota direksi atau dewan komisaris itu tidak baik-baik saja, yaitu dia melakukan tindakan melanggar hukum atau bahkan merugikan perusahaan yang dia lakukan dengan intensitas penuh atau memang secara sengaja. Nah, mengapa bisa seperti itu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 ini juga mencakup tanggung jawab terbatas itu tidak akan berlaku lagi kalau ternyata juga ada egoisme pemilik. Kenapa bisa ada egoisme pemilik? Karena sebenarnya biasanya pemegang saham, baik pemegang saham itu langsung atau tidak langsung, itu sebenarnya bisa saja masuk ke bagian menggunakan perusahaan hanya untuk kepentingan pribadinya. Disinilah tanggung jawab terbatas itu tidak akan berlaku lagi karena yang bersangkutan atau pemilik usaha, investor atau orang yang berada di balik perusahaan itu ternyata memang memiliki niat untuk menguasai dari sisi pribadi. Jadi menjalankan usahanya untuk lebih banyak kepentingan subjektifnya. Nah, kalau kita mengacu kepada mengapa lawpreneur atau kita semua mahasiswa yang belajar lawpreneur ini harus tahu, karena kan kita merupakan calon
praktisi hukum atau orang yang akan menjalankan eh, hukum atau bahkan menjadi businessman yang bergerak di bidang eh, lawpreneur atau hukum. Jadi memahami konsep piercing the corporate veil ini bisa saja karena yang pertama kita ingin dari awal kalau memiliki seorang klien itu kita bisa memproteksi klien dan kemudian kita sadar ada namanya kepatuhan atau compliance. Yang pertama, kalau kita menyadari bahwa klien atau pelanggan kita itu penting, maka kita harus melakukan proteksi terhadap klien kita. Di mana seorang lawpreneur ini selalu dan sebaiknya mengedukasi kliennya agar selalu bisa dari awal membentuk suatu perusahaan atau usaha itu memisahkan administrasi keuangan pribadi dan juga bisnis. Jadi dari awal perbedaan kas pribadi dengan kas perusahaan itu sudah jelas. Dan ini bisa saja dilakukan oleh seorang yang bergerak di lawpreneurship untuk mengedukasi. Yang kedua, kita menyadari dalam prison the corporate veil ini bagaimanapun seorang pengusaha itu harus diberikan bukti bahwa harusnya kita patuh pada aturan yaitu compliance. Jadi supaya ada formalitas korporasi, maka seharusnya di setiap perusahaan itu kalau memang sudah banyak lini-lini usahanya, sudah banyak aturan yang dia ikutin, maka seharusnya ada namanya rapat umum pemegang saham. Nah, rapat umum pemegang saham itu sebaiknya dilakukan secara rutin. Jadi, dalam hal status badan hukum suatu perusahaan itu bisa kuat nantinya ketika ada masalah hukum untuk di pengadilan, misalnya di mata hakim. Kenapa seperti itu? Nanti dari dokumentasi administrasi keuangan pribadi dan bisnis yang terlihat di setiap dilakukan secara rutinnya rapat umum pemegang saham ini, orang akan melihat, oh memang dari awal perusahaan ini berjalan dengan objektif kok, bahwa mereka betul-betul melaksanakannya dengan baik. Mereka terus-menerus melaporkan kas, baik itu pemasukan dan pengeluaran dalam pengelolaan perusahaan. Jadi ini bagian dari kepatuhan atau compliance ketika ada masalah dan dibawa ke ranah litigasi. Nah, kita masuk ke case study. Nah, ada konteks pernah terjadi di Indonesia itu ada sengketa antara PT Nojo Rono Tobacco, artinya perusahaan yang berbisnis di bidang tembakau. PT Nojorono Tobacco Indonesia ini berhadapan dengan direksi PT Niaga Tama Raharja. Kasusnya seperti apa? Nah, kalau kita berbicara kasus, kita masuk di kronologi ya. Kronologi itu berarti dari awal itu ada hubungan bisnis. Jadi di sini kita harus memposisikan dulu ya bahwa PT Nojorono ini adalah pemasok. Kemudian kalau disebut Nojorono pemasok berarti dia yang memiliki tembakaunya ya. Kemudian dia bekerja sama dengan PT Niaga Tama sebagai distributor. Jadi yang satu memberikan tobacco atau tembakaunya, yang satu mendistribusikannya. Makanya disebut distributor. Ini adalah PT Niaga Tama. Nah, apa yang menjadi masalah sehingga mereka masuk di pengadilan? Yaitu ternyata PT Niaga Tama yang merupakan distributor itu gagal membayar tagihan atas barang yang sebenarnya nilainya itu sudah sangat banyak. Barangnya sudah dia ambil, bahkan nilainya miliaran rupiah. Tetapi tidak ada keuntungan tersebut dia berikan kepada PT Nojorono sebagai pemasok yang sudah memberikan barang produknya. Maka kemudian eh, terkait ini PT Nojorono Tobacco Indonesia membawanya ke pengadilan dengan menjadikan PT Niaga Tama sebagai tergugat. Nah, bagaimana tindakan direksi PT Niaga Tama yang merupakan tergugat? Ternyata setelah diketahui, memang direksi PT Niaga Tama atau orang-orang yang ada di dalam bisnis di balik PT Niaga Tama ini melakukan tindakan yang tidak wajar. Tidak wajarnya itu seperti apa? Ternyata selama berhubungan kerjasama dengan PT Nojorono, PT Niaga Tama direksi-direksinya ini mengalihkan aset-aset perusahaan ke entitas lain yang tidak berhubungan langsung dengan distribusi tobacco atau tembakau secara baik. Mereka masukkan bahkan untuk kepentingan pribadi yang
Akhirnya, ketika perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar atau obligation to payment, melakukan kekurangan prosedur pembayaran sehingga mereka tidak melunasi kewajiban utang. Dari tindakan tersebutlah kewajiban pembayaran utangnya menjadi sangat besar. Nah, pertimbangan hakimnya apa? Dalam kasus PT Nojorono Tobacco Indonesia versus direksi PT Niaga Tamara Harja ini, ada putusan hakim yang tidak hanya menghukum PT Niaga Tama dalam konteks korporasi ya, berarti secara perusahaan, tetapi juga kemudian menyasar harta pribadi para direksinya. Nah, ini yang disebut kita masuk di doktrin yang tadi, piercing the corporate veil. Kenapa? Karena ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Dasar pertimbangannya ini ada pada pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bunyi pasalnya adalah setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jadi ini yang diperhatikan ya. Mengapa? Karena di sini kita melihat ada aturan-aturan yang sistematikanya breach of fiduciary duties, ada fraudulent trading, kemudian alter ego. Sebenarnya ada 5 tahapan ya, tetapi di tahapan ini Ibu hanya jelaskan 3. Yang pertama, breach of fiduciary duty, di mana direksi itu tidak menjalankan tugas dengan itikat baik dan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Sehingga dari awal ketika dia tidak memisahkan antara aset pribadi dengan aset perusahaan, maka ini berimbas kepada kegagalan dia membayar utang piutangnya di persoalan kerjasamanya. Jadi ada namanya fraudulent trading. Nah, indikasi bahwa direksi itu tetap melakukan penerimaan barang, tetapi tidak mampu melakukan pembayaran, ini disebut insolvent. Jadi, indikasi bahwa direksi itu tetap melakukan aktivitas bisnis dengan menerima pasokan-pasokan tembakau, tetapi kemudian tidak menyalurkannya dana dari keuntungan penjualan kepada mitra kerjasamanya. Inilah yang disebut fraudulent trading. Nah, akhirnya dalam hal ini pengadilan bisa melihat berdasarkan pasal 97 Undang-Undang 40 2007 itu, perusahaan ini dalam konteks hanya dianggap sebagai perpanjangan tangan dalam hal kepentingan pribadi direksi. Jadi dalam hal ini direksi tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya untuk membayar utang. Nah, oleh sebab itu, entitas bisnisnya tidak bersifat mandiri karena dicampurkan dengan kepentingan pribadi pemilik bisnis. Nah, kasus perseroan terbatas yang melibatkan Nojoro Tobacco Indonesia dengan PT tersebut yang tadi adalah Niaga Tama, ada 3 hal penting yang bisa teman-teman pelajarin di Lawpreneur ini. Yang pertama, kalau membuat satu perseroan terbatas atau suatu bisnis, skala kecil, skala menengah, skala besar itu sebenarnya harus ada administrasi yang jelas atau administrasi adalah kunci. Jadi apapun, apalagi kalau dia masuk kategori perusahaan besar itu dia tentu mempunyai pemegang saham. Pemegang saham inilah kemudian yang memberikan keputusan-keputusan pada setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan, baik menerima investasi, melakukan pembayaran utang, melakukan perluasan usaha atau segalanya. Jadi semua didokumentasikan pada setiap keputusan penting dalam rapat umum pemegang saham atau ROPS atau bahkan rapat direksi. Kalau tidak didokumentasikan, maka ketika terjadi kasus gagal bayar, ini bisa dianggap perusahaan itu dari awal memang tidak melakukan objektivitas administrasi, dari awal sudah melakukan hal-hal yang sifatnya pribadi, dan memang tindakan itu bisa dianggap sebagai keputusan pribadi yang liar. Jadi memang akan masuk di pada kesalahan seorang direksi. Yang kedua, selain administrasi harus ada pemisahan dompet. Jangan bisa menggunakan eh, kas perusahaan sama juga dengan kas pribadi. Hal ini akan memicu terjadinya piercing corporate veil ini. Kenapa? Karena tidak bisa kelihatan jelas bagaimana intensitas atau itikat baik pemilik usaha
untuk memisahkan antara keperluan lifestyle pribadinya dengan operasional perusahaannya. Tentu saja ada mekanisme dividen, pembagian keuntungan, atau bahkan gaji untuk orang-orang yang bergerak di perusahaan tersebut secara sah, secara akuntansi. Nah, inilah yang nanti disebut harus ada pemisahan dompet. Yang ketiga, harus ada transparansi keuangan. Ya, jadi jika suatu perusahaan itu mulai mengalami kesulitan pembayaran, kesulitan keuangan, itu direksi tidak boleh bertindak atas nama pribadi, tetapi memang harus sangat berhati-hati. Ada prinsip kehati-hatiannya. Jadi ketika dia sudah merasakan ada kesulitan keuangan, dia sebenarnya tidak boleh melakukan kontrak baru lagi dengan pihak lain. Karena tentu saja ini masalah belum selesai, kenapa dia mau buka lagi masalah baru? Nanti ini yang disebut dengan sudah fraud, ternyata dia sudah gagal bayar, ternyata dia bikin kerjasama lain. Di mana nanti dia akan bisa melakukan pembayaran kepada kerjasama-kerjasama yang lain ini. Nah, ini dianggap apa sudah melakukan kesalahan pada pihak kerjasama yang satu, kemudian ternyata melakukan jebakan penipuan yang nanti bisa melakukan membuka celah pengoyakan tirai atau piercing corporate veil tersebut. Nah, landasannya ini seperti tadi, selain pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persenan terbatas, ada di pasal 3 ayat 2 yaitu pengecualian tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Pasal 97 ayat 3 itu tanggung jawab pribadi direksi atas kelalaian atau kesalahan. Ini yang tadi yang paling substansi. Kalau dari awal dia tidak melakukan pemisahan ya, atau dia melakukan aktivitas-aktivitas yang ilegal, lifestyle-nya digunakan menggunakan dana dari perusahaan. Kemudian pasal 114 ayat 3 tanggung jawab pribadi Dewan Komisaris. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melindungi, bagaimana seorang lawpreneur bisa memproteksi orang-orang yang ada di dalam bisnisnya atau orang-orang yang memang menjadi klien dari lawpreneur yang dia buat. Jadi dari awal dia mengedukasi dan memberikan strategi proteksi atau bulletproof of your business. Yang pertama itu yang tadi saya sudah pemisahan rekening, ada formalitas korporasi, ada arm length transaction, dan audit hukum rutin. Eh, Pemisahan rekening ini paling penting ya. Pribadi misalnya harus bayar uang sekolah anak, bayar cicilan rumah, dan seterusnya itu tidak boleh pakai uang kantor. Nah, dalam konteks formalitas korporasi misalnya, harus ada bukti catatan atau notulensi berita acara setiap ada rapat dan apa hasil rapat dari siapa saja yang menjadi orang-orang di dalam suatu perusahaan, entah dia pegang saham berapa persen, dia tetap harus dicatat dan dilaksanakan terus secara rutin. Ini adalah formalitas korporasi. Kemudian arm length transaction. Jadi ada posisi untuk memastikan transaksi antara pemilik dan perusahaan itu dilakukan secara wajar. Jangan bertransaksi dengan orang yang memang tidak ada klausula atau tidak masuk di dalam perjanjian-perjanjian dalam perusahaan tersebut. Kemudian audit hukum rutin. Tentu saja harus melakukan legal audit untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut selalu patuh pada regulasi karena legal audit ini kan disebut saja audit hukum, memperlihatkan bahwa sejauh mana modal, investasi dikelola dengan baik, dan begitu juga utang piutang. Kalau tidak ada transparansi dari sistem hukum audit hukum tersebut secara rutin, maka bisa saja ada satu bagian dia salah gunakan dana perusahaan. Itu yang disebut dan perusahaan kan bukan seperti orang pribadi yang hanya satu individu, tapi ini kan badan hukum dan sifatnya ada beberapa orang yang main di situ, di ranah itu. Nah, itulah yang tadi saya katakan sebagai pentingnya kita belajar pricing corporate fail di dalam hukum perusahaan. Jadi kalau ada nanti pertanyaan apa sih itu pricing corporate fail, teman-teman sudah menguasai. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri kuliah pada siang hari ini. Wassalam.